Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang beberapa faktor yang harus kita siapkan sebelum kita berkebun kelapa sawit. Tentunya teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya amati di kebun saya, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian. Dan tentunya terima kasih atas kalian yang sudah subscribe, like, dan komentar di channel saya. Insya Allah akan saya jawab semampu saya. Dan tentunya teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman tentang syarat-syarat apa sih yang akan kita hadapi atau yang harus kita penuhi untuk memulai berkebun kelapa sawit. Dan tentu ini akan sangat penting teman-teman, karena memang berkebun kelapa sawit ini bukan berkebun instan seperti padi, kacang, dan lain sebagainya. Ini memerlukan waktu yang cukup lama dan cukup panjang, sehingga nanti akan menguras tenaga, menguras biaya, menguras emosi, dan lain sebagainya, sehingga nanti akan menurunkan semangat kita, menurunkan etos kerja kita, sehingga kebun kita ini berpotensi akan terbengkalai. Dan itu sudah banyak sekali teman-teman contohnya kebun-kebun yang memang terbengkalai akibat kelalaian si petani itu sendiri, yang memang berhenti di tengah jalan karena memang tidak sanggup dalam merawat kebun sawit atau menganggap sepele kebun yang ditanam. Dan tentunya harapan dan impian ketika kita baru mau memulai berkebun kelapa sawit, yang kita bayangkan adalah kita nanti dapat sekian ton setiap kali panen. Kita tidak harus datang ke kebun, terus kita hanya memerintah orang saja, kemudian kita akan mendapatkan uang yang banyak. Tentu itu tidak akan tercapai dengan waktu yang cukup singkat, atau bahkan bisa menjadi gagal dan tertunda akibat dari kelalaian kita yang memang kita secara sengaja tidak melakukannya dengan baik. Maka dari itu teman-teman, mulailah berkebun kelapa sawit itu dengan cara yang baik. Caranya adalah dengan belajar, dan belajar, kemudian memupuk semangat kalian, memanajemen semangat kalian supaya impian itu cepat tercapai. Tentunya dengan perawatan yang baik, dengan pemupukan atau hal lain sebagainya yang dilakukan dengan cukup baik, atau memulai awal prosesnya dengan cukup baik, nah maka akan menjadi percepatan dari hasil yang akan kita dapatkan. Semakin baik kita melakukan perawatan, maka semakin baik pula atau semakin cepat pula nanti hasil yang akan kita dapatkan. Maka dari itu teman-teman, penuhi syarat-syarat ini sehingga nanti kalian akan mendapatkan kebun yang memang berproduktivitas baik. Syaratnya apa teman-teman? Yang pertama yang harus kalian siapkan itu adalah mental. Nah, mental ini sangat penting teman-teman, karena apa? Dengan mental yang kuat, maka kita akan mendapatkan semangat yang hebat. Maka dari itu kita harus benar-benar memanajemen mental kita agar kita itu tidak mudah down. Caranya seperti apa ya? Caranya dengan melihat channel ini, tutorial channel ini, karena saya akan terus membangkitkan semangat kalian dalam berkebun kelapa sawit. Tentunya hal itu penting teman-teman, sangat-sangat penting. Karena apa? Setiap kita terduduk atau setiap kita bertemu dengan masalah-masalah yang ada, tentu kita harus segera mencari solusinya. Nah, solusinya itu dari mana? Solusinya itu adalah dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman, karena pengalaman itu adalah guru yang paling penting ketimbang kita melakukan pengalaman sendiri. Seperti itulah kira-kira. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya kepada orang lain tentang masalah-masalah yang sudah dihadapi. Nah, persiapan mental ini cukup penting teman-teman. Di antara mental-mental ini bisa kita pecah lagi. Apa sih yang harus kita persiapkan supaya mental kita tidak down? Yang pertama adalah pengetahuan tata cara kita berkebun kelapa sawit. Nah, sebelum kalian membuka lahan teman-teman, sebelum kalian membuka lahan terus membeli bibit atau lain sebagainya, kalian harus benar-benar
pelajari dengan baik bagaimana tata laksana berkebun kelapa sawit yang baik dan benar, bagaimana menggunakan benih yang baik dan benar, terus benih apa yang harus ditanam, jarak tanamnya berapa, terus penggunaan pembersihan lahannya seperti apa, persiapan tanamnya seperti apa, menggunakan lubang tanam seperti apa, pupuk-pupuk yang harus kita berikan itu seperti apa. Itu harus benar-benar kalian pelajari dengan sangat-sangat baik. Jangan sampai ketika di tengah jalan kalian salah menerapkan sesuatu yang memang seharusnya kalian terapkan. Dan tentunya teman-teman, ketika kita salah melakukan persiapan dengan baik, maka efeknya akan kita rasakan berpuluh-puluh tahun lamanya. Tentu itu akan sangat menyakitkan bagi kita yang selama ini kita harapkan mendapat kebun sawit yang bagus, namun kita mendapatkan hasil kebun yang tidak maksimal. Tentu jangan sampai terjadi teman-teman. Itu yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah kita harus benar-benar tahan terhadap omongan-omongan orang lain atau sindiran-sindiran orang lain, atau memang orang-orang yang menganggap kita underestimate atau menyepelekan pekerjaan kita. Nah, dari situ teman-teman, kita harus setelah memiliki pengetahuan yang tinggi, terus kita tidak peduli, fokus saja dengan tujuan kita, dan tentunya nanti di sana akan mendapatkan halangan rintangan, terutama dari orang-orang sekitar kita, baik itu bahkan istri kita, bahkan orang tua kita, bahkan keluarga kita. Jelaskan dengan betul kepada orang terdekat kita, terutama istri kita, bahwa tujuan kita ini. Nanti itu kan pasti akan bertentangan, apalagi kita yang memiliki kebutuhan untuk hidup sehari-hari yang pas-pasan. Tentu nanti akan bertentangan antara membeli pupuk atau untuk makan sehari-hari. Pasti itu akan terjadi. Namun teman-teman terus lanjutkan. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa memupuk itu tidak perlu memerlukan menggunakan dosis yang banyak, yang penting rutin dilakukan setiap bulannya, kecuali ada hal-hal tertentu seperti musim kemarau yang harus kita tunda. Dan nanti kita akan buktikan kepada istri kita ketika sawit kita sudah panen, dan dia pasti akan tersenyum lebar dengan hasil yang kita dapatkan. Itu yang pertama, kita harus mempersiapkan mental yang baik. Yang kedua, yang terpenting adalah kita harus mempersiapkan modal yang cukup. Nah, modal ini teman-teman adalah faktor yang paling besar dalam berkebun kelapa sawit. Memang benar kata orang, berkebun kelapa sawit ini memerlukan modal yang cukup besar. Namun kita bisa mensiasatinya dengan cara kita membuka lahan sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung digempur mentang-mentang kita punya tanah 5 hektar terus kita buka tanah 5 hektar secara bersamaan, sedangkan kita masih memiliki kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita cukupi. Jadi menurut saya alangkah baiknya ya sesuai dengan kantong yang kita miliki atau modal yang kita miliki. Kalau kita mampunya hanya 1 hektar, ya jangan dipaksakan 2 hektar. Jadi tetap cukup 1 hektar saja, jangan ditambah-tambah. Karena dengan kualitas yang baik, meskipun hanya 1 hektar, itu akan jauh lebih baik daripada 5 hektar yang memang kualitasnya kurang baik. Jadi bisa kita akali seperti itu. Kemudian seperti yang sudah saya sarankan, lakukan pembersihan, lakukan pemupukan. Kalau memang kita menggunakan hanya sedikit, kita tentu bisa melakukannya sendiri tanpa harus mengupah orang lain. Kalau memang hanya 1 hektar, kita pun bisa membersihkannya sendiri. Ya, kita lakukan secara telaten, secara sedikit demi sedikit, dan nanti pasti akan bersih juga kalau memang setiap hari kita datang ke kebun membersihkannya hanya 2 lorong 3 lorong, nanti juga akan selesai. Seperti itu kira-kira. Terus pemupukan juga, lakukan pemupukan meskipun tidak sesuai dosis, tapi lakukan secara rutin. Kemudian untuk benih teman-teman, gunakan benih yang baik meskipun harganya cukup mahal, dan situasi ini bisa kita akali dengan cara kita membeli kecambahnya saja, ketimbang kita membeli benih yang sudah jadi dengan harga 50.000. Itu benih yang bagus 50 hingga 70.000. Sekarang banyak sekali penjual-penjual benih resmi, dan itu kisaran harganya
8.000 hingga 32.000 itu yang paling mahal. Kalian bisa pilih. Tentunya kalian bisa menghemat biaya dan tentunya bisa menghemat segala sesuatunya. Efisiensi biaya itu pasti akan terjadi. Jadi disesuaikanlah dengan apa yang kita punya, dan persiapan-persiapan awal-awal tanam dengan hal-hal yang memang kalian harus pelajari itu sangat penting sekali, sehingga nanti ketika memang sawit itu tumbuh besar, kalian akan merasa bahwa oh, ini perjuangan saya yang memang berdarah-darah. Memang teman-teman, 1 hingga 3 tahun, 3 hingga 5 tahun itu adalah faktor-faktor atau fase-fase yang memang cukup menjengkelkan bagi kita petani sawit. Namun ketika nanti 5 tahun ke atas, kalian akan tersenyum, dan apa yang kalian impikan dengan sawit yang panen 2 bulan sekali hanya nyuruh-nyuruh orang, kemudian kalian akan mendapatkan hasil hanya dengan duduk di rumah, tentu itu akan kalian dapatkan dengan baik. Mungkin hanya ini teman-teman, persiapkan mental, persiapkan modal dengan baik, lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada di diri kita, itu yang paling baik.